2025 has been good to you? Baik, 2025 sama 2024 baik mana? Baik ya. Karena kita punya Tuhan yang baik. 2025, 26, 27 Tuhan selalu baik. Amin. Amin, amin. Tema kita bulan ini God's glory in us. Kemuliaan Tuhan di dalam kita. Maksudnya gimana? Apa yang saudara bayangkan waktu dengar God's glory in you gitu? Yang umum ya, pada umumnya kalau God's glory in us, berarti yang kita lakukan ini berhasil gitu ya, baik gitu ya. Kalau hari ini kita memuji Tuhan dengan luar biasa, kita bisa ibadah dengan baik. Nanti kalau ketemu yang baju hitam-hitam itu ya, sama yang tadi pimpin kita worship ministry, kita bilang thank you ya sudah persiapkan dengan baik. Tadi kita senang ibadah, kita rasa hadirat Tuhan. Biasanya mereka akan jawab gimana? Yang baju hitam-hitam, kalau ada yang bilang gitu, bilang apa? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan gitu kan ya. Kalau saudara punya rumah baru, teman CG diundang, kita semua datang. Senang ya, kamu keren banget, hebat bisa beli rumah kayak gini. Kita ngomong apa? All glory to God, puji Tuhan, semua karena Tuhan gitu kan ya. Tapi waktu kita ini lagi tidak dalam keadaan baik, belum pernah ada ya teman saudara bilang, all glory to God gitu. Gak pernah ya. Kalau saudara kerja di perusahaan, saudara dipromosikan. Sebelum saya kerja di gereja ya, saya kerja di satu perusahaan, lumayan besar. Hari-hari saya pertama kerja itu teman yang satu divisi yang sudah lebih lama kerja daripada saya itu ngajari saya gini. Kan dia lihat kerjaan saya sudah selesai. Loh, kamu naik kerja cepet-cepet. Besok kamu kerja apa gitu. Itu nasihat pertama yang buat saya agak, apa bener gini gitu. Dari kecil kan kita diajari kerja tuh sing genah, sing apik, sing cepet. Nah itu baru benar gitu ya. Loh, kok cepet-cepet. Jadi saya mau bantu dia ya enggak boleh. Itu kerjaan buat dia besok katanya. Nah saya jalan ke divisi lain teman-teman ya. Ada yang numpuk saya tanya. Nah emangnya boleh gitu ya. Arek baru gitu ya. Ayo nih kerja no gitu ya. Saya bantu yang nge-file, yang nge-fax, ya noto surat jalan gitu. Saya sih merasa senang ya. Jadi semua yang tak pelajari di buku itu ternyata kayak gini gitu ya. Nah, teman saya ngomong lagi ke saya. Kamu gak rugi dah gitu. Kamu lo gak ditambahi bayaran nih gitu ya. Lah, memang beda gitu ya. Lah kalau saya, kamu gak ngapa-ngapain ya malah rugi. Saya bisa lihat ini, bisa tahu ini. Teman-teman saya tambah banyak yang ngajari saya gitu ya. Upah kerja kita itu jangan cuma kita ukur dengan besaran uang. Kalau kita kerja sama orang, jangan cuma yang kita kerjakan itu senilai dengan gaji yang kita dapat. Saudara, Tuhan tuh bisa kasih upah saudara dengan teman-teman baru, pengetahuan baru, dan itu enggak bisa habis. Kalau gaji habis toh ya. Ada yang gajinya enggak habis? Tolong difoto ada yang enggak habis. Ya. Jadi ada banyak upah dari Tuhan kalau kita apa yang dijumpai tanganmu kerjakan sepenuh hati. Dan benar waktu enggak berapa lama ada PT lain itu kan grup besar ya. Ada beberapa PT gitu. PT lain butuh supervisor. Saya kecatut ke sana gitu ya, puji Tuhan ya toh. Promosi, itu namanya kemuliaan Tuhan. Lalu waktu PT lain lagi ada manajer ikut suaminya pindah ke luar negeri. Saya dapat rezeki gitu ya. Saya sekarang enggak ngerjain yang teknis-teknis, saya mulai gimana sih bikin laporan gitu. Saya pikirin betul-betul, perusahaan ini butuh laporan apa ya kira-kira bosnya. Supaya nek ngambil keputusan tuh perusahaan tambah maju gitu loh. Jadi bayarin kita itu untung gitu ya. Kalau saudara dimanapun ditempatkan, jadi berkat itu harus jadi keinginan kita, kerinduan kita. Tuhan, aku ini mau jadi berkat. Kalau perusahaan ini sudah gaji aku mau jadi berkat. Gitu ya. Nah,
Waktu saya lagi sibuk bikin-bikin laporan dan macam-macam gitu ya, saya ke gereja sama suami saya, duduk balkon Cempaka Lama. Waktu itu Pastor Caleb lagi presentasi laporan keuangan gereja gitu. Saya bilang, wih gereja ini keren ya. Terus saya tuh dalam hati ngomong, ya salahnya itu karena dalam hati kan Tuhan di hati ya. Jadi Tuhan tuh kerungu gitu loh. Saya bilang, wih kalau aku bisa ngewangi bikin laporan keuangan gitu, aku seneng gitu. Itu awal dari segala sesuatu, hati-hati kalau bicara dalam hati ya. Terus berapa tahun kemudian, bener saya sekantor sama Bu Nana ini ya, terjerumus bersama Bu Nana. Ya. Teman-teman saya semua yang di finance, di accounting itu begitu tahu saya kerja di gereja itu, kamu tahu Lilikum kerja di gereja gitu. Hah? Loh ngapain? Kenapa? Gitu ya. Gak tahu, saya tak telepon nih, stres be gitu. Saudara ketawa ini karena seneng saya dipromosikan atau karena dengar saya dikira stres? Dua-duanya. Ya, teman saya telepon, saya bilang, hei kamu tak kasih tahu ya, kerja di kantorku dulu sama di gereja itu stresan di gereja. Saya bilang gitu, aduh salah kamu. Jadi kalau kamu stres di luar ya, jangan coba-coba kerja di gereja. Kok di luar saudara tahan banting, ayo bilang sama Pastor Lukas saya mau full time gitu ya. Oke, nah kita tentu berpikir kemuliaan tuh yang kayak gitu, promosi, rumah baru, pelayanan berhasil gitu kan. Lah kalau waktu kita ini lagi, tapi kan kita enggak selalu gitu toh, benar enggak ya? Saudara pernah ngalami waktu, saya ini enggak suka gitu loh hidup kayak gini gitu loh. Sudah kerja serius tapi perusahaan enggak running well, saya mungkin dipotong, saya mungkin kena PHK, bisa toh? Tagihan itu enggak kenal, kamu di PHK terus dia enggak nagih kan enggak gitu toh? Tagihan tetap datang, uang sekolah anak tetap harus bayar. Yang saya menyadari, yang bikin kita deg-degan tuh bukan cuma jatuh cinta. Ya, jatuh tempo betul. Itu lebih deg-degan dari waktu saya jatuh cinta. Teman-teman mungkin relate, saya tahu pasti relate ya kan. Nah kalau kita bilang Tuhan itu kemuliaannya di dalam kita, kok kita sih ngalami yang kayak gini sih Tuhan gitu loh. Bukannya kemuliaan tuh kalau kayak gitu ya. Judul khotbah hari ini, Glory All the Way. Senang ya, kemuliaan Tuhan sepanjang perjalanan kita. Tapi itu bukan berarti semuanya enak. Nah kalau pas kita gak enak, kemuliaan Tuhan tuh di mana, di mananya gitu. Kan gak mungkin Tuhan yang mulia waktu kita dengar firman, kita percaya Yesus itu menyelamatkan kita, dia tinggal di dalam kita di dalam dia, firman-Nya ngajar kita hari demi hari, mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Terus kok aku sih ngalami gini lah, apa bedanya sama orang yang gak hidup di dalam firman? Apa bedanya sama orang yang, ini kerjaanku buat besok, hari ini aja gitu ya. Kok sama gitu? Yang membedakan ini Bapak Ibu. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kita itu bukan cuma ditebus, terima kemuliaan Tuhan karena Tuhan di dalam kita, firman-Nya kita hidupi, terus kita enggak ngalami apa-apa, masalah enak banget, sampai nanti kita waktunya masuk surga. Enggak akan kayak gitu kalau jadi orang Kristen. Karena Tuhan punya maksud melengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Pergumulan yang dihadapi oleh kita, orang yang hidup dalam kebenaran firman, akan menghasilkan ketahanan uji, ketangguhan, kasih, pengampunan, resilient. Saudara mampu bangkit waktu saudara terpuruk dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalau firman itu ada di dalam saudara. Orang yang tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak ada padanya. Ya dia ngalami suka, ya ngalami duka, ya. Tapi yang keluar dari hidupnya waktu penderitaan itu terjadi, kebencian, kepahitan, putus asa, itu paling mengerikan. Kalau saudara lihat orang bunuh diri, bukan karena dia lemah.
memang himpitan itu begitu nyata, real. Tapi dia enggak punya kekuatan untuk lawan balik. Penting kita itu tahu firman. Dan firman hidup itu rela tinggal di dalam hati kita. Supaya mengokohkan kita. Amin. Rasul Paulus bilang, ini buat orang-orang yang menginjil loh ya, berarti sudah pasti di dalam Kristus. Ya, hidupnya mati-matian. Kamu bisa ditindas loh, tapi enggak terjepit. Ya saya sajane rodok gini, ini sajane good news sama bad news ya. Ya enggak terjepit sih, tapi ditindas gitu loh. Kamu bisa habis akal. Saudara pernah habis akal? Pernah? Tak kira Pak Lukas enggak pernah. Kalau saya bilang, duh Pak Lukas aku enggak tahu harus siapa, dia bilang, tenang Celili, tenang. Tak kira dia enggak pernah habis akal. Ya. Habis akal tapi firman Tuhan berkata kita enggak putus asa. Menderita tapi tidak sendirian, kita dihempaskan. Jangan bayangin dihempaskan itu gimana ya, enggak enak pasti. Tapi kita enggak binasa. Itu karena kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Nah hari ini kita mau belajar. Memang masa yang kita lewati enggak selalu enak, tapi di masa yang enggak enak tuh Tuhan tidak berhenti menyertai. Tuhan tidak berhenti mengubahkan kita, membuat kita jadi lebih baik. Amin. Masalahmu mungkin real, namanya penyakit itu real. Obatnya mahal, rumah sakit mahal itu real. Perusahaan banyak yang gulung koming, PHK itu real. Tapi Tuhan kita juga real, amin. Dan perubahan dalam kita harus real. Jadi setelah dengarkan firman Tuhan hari ini, saudara harus berubah. Kalau saudara gak berubah, ini firman gak ada gunanya buat saudara. Ya. Kita belajar dari Kaleb ya. Dia itu meresponi tantangan. Kaleb itu bukan orang yang hidup tanpa tantangan. Tantangannya gede, lebih gede dari kemampuan dia. Tapi dia belajar untuk percaya. Waktu sulit percaya, dia belajar taat. Waktu sulit taat, dia belajar merespon dengan benar. Waktu sulit untuk merespon Tuhan dengan benar. Karena yang dilihat dia sama yang dijanjikan Tuhan itu tidak sama. Amin. Latar belakang ceritanya di Bilangan 14, kita nggak akan baca. Saudara sudah ngikuti firmanmu hidupku, pasti sudah tahu ya, nanti dibaca lagi. Ini ceritanya Mesir kan Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir, ya toh? 2 tahun aja mereka sampai di perbatasan Kanaan. Itu Kanaan, sudah sampai mereka. Musa nyuruh 12 orang, terpilih loh, bukan main-main, mereka orang hebat. Dari 12 suku dipilih terbaik. Kamu pergi sana masuk, yang kamu intai apa? Jalannya, kotanya, orang-orangnya. Apakah itu padang, apakah itu kota, apa ada bentengnya. Tujuannya apa? Nanti kita masuk ke sana itu rute apa, lewat mana. Supaya kita bisa merencanakan, karena kita akan masuk ke sana. 40 hari, 12 pengintai di sana, lalu balik, lapor ke Musa. Nah ini yang terjadi, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Memberontak itu gimana? Tuhan suruh masuk, mereka enggak mau. Mereka bilang gini, kita mati nek masuk sana. Ini anak kita, mbak istri kita jadi budak di sana. Ayo pilih pemimpin, pulang aja ke Mesir. Waktu baca ini memang hati saya gini ya apa ya, gara-gara kita nih gitu ya orang Israel ya, gara-gara kita itu sak Mesir tuh anak sulungnya mati. 2 tahun kemudian kamu mau pulang. Hei aku pulang gitu. Hei tetangga gitu, ya apa maksudnya? Ini memang rada, orang yang tidak bisa melihat janji Tuhan tuh lebih bagus dari keadaannya hari ini, berpikir keadaannya hari ini tuh yang terbaik. Padahal Tuhan menjanjikan tanah yang limpah susu madu. Mereka cuma kepingin, enggak apa-apa wes jadi budak gitu ya. Toh dapat timun, bawang, daging gitu ya. Apa yang kita kerjakan hari ini? Kalau saudara terima janji Tuhan, kalau saudara takut untuk melangkah karena saudara ngaboti yang hari ini padahal Tuhan itu sudah janji, hati-hati, kita sedang salah memperlakukan Allah. Bangsa Israel ini salah memperlakukan Allah. Allah itu buat mereka cuma pertolongannya, pembebasannya,
penyediaannya. Dia bukan Tuhan yang disembah, yang ditaati, yang dipercayai. Nah, hari ini kita sama Tuhan percayakah? Taatkah? Sulit kadang-kadang. Ya. Nah, apa yang dilakukan Kaleb? Karena apa yang kita lihat mungkin sama dengan yang dilihat 12 pengintai. Ketakutan kita mungkin sama. Tapi kita mau belajar hari ini dari Kaleb. Karena Tuhan bilang, satu orang ini berkenan di hatiku. Dia akan dapatkan satu wilayah. Jadi 12 suku, anak-anak Yakub itu semua dapat wilayah. Yehuda, sukunya Kaleb dapat wilayah. Tapi khusus Kaleb, ada satu daerah sendiri buat dia dan keturunannya. Yang pertama, supaya saat kita lihat sesuatu tantangan yang lebih gede daripada kemampuan kita tetap berkenan sama Tuhan. Yang pertama, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan hormat. Saya pikir gini, mosok cuma mendengarkan firman Tuhan, kan saya sudah setiap minggu gitu ya. Bangsa Israel ini, mereka mendengarkan enggak firman Tuhan? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang turun-temurun itu jaga tradisi. Cerita nenek moyang itu terus sampai ke mereka. Kalau saudara baca Mazmur 105 itu ditulisnya hampir 1000 tahun dari zaman Musa ini. Tapi masih bisa persis loh. Allah berjanji pada Abraham, anaknya Ishak, Yakub sampai 12 masuk ke tanah perjanjian. Persis sama apa yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Waktu Musa bawa bangsa Israel keluar, dia bawa tulangnya Yusuf. Padahal Yusuf itu sudah 4 generasi di atas dia, tapi dia masih tahu loh. Berarti bangsa ini bukan bangsa yang enggak mendengar. Masalahnya mereka tidak menghormati yang ngomong. Jadi mereka enggak merenungkan apa yang diomongin sama Tuhan. Di Kejadian 15, itu Tuhan sudah ngomong sama Abraham. Kamu akan punya anak-anakmu tak bikin banyak. Tapi satu hari keturunanmu akan tinggal di negeri asing. 400 tahun, jelas loh. Karena sebelum 400 tahun, kejahatan orang Amori belum lengkap. Nanti sudah 400 tahun, tak pimpin. Tak bawa balik ke tanah ini. Ini tanah punya keturunanmu. Tunggu generasi keempat. Jelas sampai ada tulisan generasi keempat. Nah, waktu Musa dari suku Lewi itu datang, Musa ini generasi keempat. Ya, Musa ini anaknya Amram, Kehat, Lewi. Lewi anak ketiganya Yakub. Ya, yang berapa bulan lalu saya bilang itu nggak Rakno Yusuf sakit hati itu ya. Itu sudah pas. Kalau Kaleb ini memperhatikan, loh harusnya lah ini ya wayai ya, gitu ya. Nah, belum lagi Musa ini waktu pertama ketemu sama orang Israel, dia bilang 3 hal. Yang pertama, Tuhan bilang, Tuhan ya maksudnya, aku akan pimpin kamu keluar dari penderitaan Mesir, masuk ke negeri yang melimpah susu dan madu. Yang kedua, Mesir tidak akan izinkan kamu keluar. Tapi dengan tanganku yang teracung, aku akan menindas mereka sampai mereka izinkan kamu keluar. Yang ketiga, kamu tidak akan keluar tangan kosong. Aku akan bikin bangsa Mesir bermurah hati sama kamu. Itu Musa ngomong ke bangsa Israel sebelum ada yang terjadi. Kemudian mereka senang, oke, setuju. Mereka menyembah Tuhan, bersyukur. Lalu Musa menghadap Firaun, ya, terus terjadi tulah. Akhirnya benar, mereka keluarlah dari Mesir. Berarti yang nomor berapa yang sudah kejadian? Nomor 2? Halo? Ada orang? Nomor 2 ya, yang Tuhan bilang mereka nggak akan izinkan. Tapi dengan tangan yang teracung, aku akan tindas mereka, kamu dikasih keluar. Gitu ya. Sama yang ketiga, bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu kayak juragan, bukan kayak budak. Emasnya, peraknya, kainnya. Ya. Nah, sekarang keluar nih. Nomor kemarin Musa bilang 1, 2, 3, nomor 2 sama nomor 3 sudah. Tinggal nomor 1. Kanaan gitu ya. Melimpah susu dan madu gitu ya. Jalanlah mereka. Baru jalan 3 hari, mereka ketemu apa? Laut. Laut tok nggak apa-apa. Waktu noleh,
Mereka lihat apa? Pasukan. 600 apa, kereta. Saya enggak tahu bentuknya ya apa. Tank gitu mungkin ya. Jadi mereka tuh ngamuk. Loh, memangnya kayak gak ada kuburan di Mesir aja kita mau dimatiin di sini. Dimatiin maksudnya kayak lampu lah dimatiin. Kita mau dibunuh di sini kayak gak ada kuburan aja di Mesir gitu ya. Mereka ngamuk. Mereka sudah tidak percaya Tuhan. Jadi yang sudah dikerjakan nomor 2 sama nomor 3 tadi efeknya apa? Enggak ada efeknya. Terus Musa bilang gini, semua dengar loh ini, bukan cuma Kaleb, semua dengar. Makanya kalau mendengarkan harus dengan hormat. Direnungkan. Musa bilang, sampai mana ini? Sampai jauh. Keluaran 14, Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Mungkin ya kalau kita sudah mulai lemes gitu ya. Berdiri tetap gitu, berdiri. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu akan diam aja. Waktu itu belum terjadi apa-apa. Aduh gitu, kalau jadi Kaleb ndredeg apa enggak? Ya kalau normal ndredeg ya. Senggol sebelahnya, kita kayak Kaleb. Jangan salah, jangan bilang Kaleb kayak kita, dia tersinggung nanti. Ya. Terus mereka lihat namanya tiang awan itu, lari dari depan ke belakang. Mungkin nek tiang gitu kalau tiang bisa lari, kalau tiang awan mungkin cepet pokoknya. Harus sampai belakang, supaya tentara Mesir nggak menjangkau mereka gitu ya. Tuhan beresin lautnya kering, mereka lewat. Itu mereka lihat loh, nggak ada mujizat sepanjang yang kita tahu lebih hebat dari itu. Ya, Tuhan yang ngomong, Tuhan tidak akan kerjakan lagi mujizat lebih hebat dari yang Tuhan kerjakan saat zaman Musa. Itu mujizat sudah tidak ada ukurannya. Tapi yang terjadi apa? Waktu 12 pengintai tadi di perbatasan, mereka lihat raksasa, tidak mau masuk, aku tidak mau masuk. Raksasa sama laut itu kan ya mirip-mirip toh ya. Kalau laut aja Tuhan bisa kering loh, bukan jemek. Padahal kalau mereka nurut sama Tuhan, kalau saudara baca Yosua, orang di suku-suku Kanaan itu takut sama bangsa Israel. Karena tahu Allah Israel itu ngeringin laut buat mereka. Hari ini, apa yang kita dengar dari Tuhan, kita renungkan enggak? Apa yang Tuhan janjikan sama kita, kita berani percaya enggak? Kita renungkan enggak? Kaleb ini tidak sekedar lihat mujizat. Karena kalau kita sekedar lihat mujizat, apa yang dilakukan Tuhan itu tidak akan terlalu berpengaruh pada iman kita. Kalau kita nggak mendengar Tuhan itu mau ngomong apa lewat semua yang dikerjakan itu. Tuhan itu mau kita lebih kenal Dia. Kaleb itu memperhatikan satu demi satu demi satu. Allah ini Allah yang setia. Allah ini Allah yang mengerjakan apa yang dikatakannya. Tantangan tetap ada. Untuk apa? Supaya kita lengkap, teguh, kuat, kokoh. Tak tertandingi, jangan kalah sama semen ya. Caranya gimana kalau kita tuh mau dengar Tuhan sungguh-sungguh? Tidak ada cara lain, saudara perlu masuk di waktu-waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Nah, masa isa saya dengar suara Tuhan? Saudara baca Alkitab, Tuhan tuh rindu menyampaikan banyak hal kepada kita. Memang tidak audible. Kalau aku salah jalan kayak apa? Salah kayak apa? Tuhan itu always have backup plan for us. Yang penting dengan hormat itu tadi loh. Motivasi hati kita harus benar. Salah pun Tuhan itu selalu tahu punya cara. Saudara jatuh pun tidak akan dibiarkan tergeletak. Amin. Kalau saudara gagal berdoa, bukan saudara sedang melanggar aturan agama. Saudara salah memperlakukan Tuhan. Ya, if you fail to pray, then it's not merely break some religious rule. It's a failure to treat God as God. Amin. Yang kedua, apa yang Kaleb lakukan? Dia memelihara iman. Dia jaga hati sungguhan. Tinggal di tengah bangsa Israel itu tidak mudah. Kaleb masuk, mengintai. Yang dilihat Kaleb beneran, raksasa ini.
Kita ini 400 tahun kerjanya bikin batu bata. Ya apa caranya mau menduduki tanah ini gitu. It is impossible. Tapi Kaleb tetap bilang waktu di perbatasan itu, kita ini cuma harus berkenan sama Tuhan. Caranya gimana itu tanah jadi punya kita, itu urusannya Tuhan. Urusan kita itu berkenan sama Tuhan. Berkenan tuh gimana? Percaya sama Tuhan. Tadi pagi waktu doa pre-service, teman-teman volunteer semua diingatkan terlebih dahulu. Kita perlu berkenan sama Tuhan. Yang kita kerjakan itu enggak bisa dinilai. Tuhan yang menilai. Mau berhasilkah, hebatnya kamu bikin acara rundown dan segala macam. Kalau hatimu enggak berkenan, maka sia-sia. Kita juga di marketplace. Semua yang kita putuskan itu, kita perlu berkenan sama Tuhan. Amin. Nah, waktu ada tantangan, gimana caranya? Saya tulis di poin 2 tadi ada value excellence di gereja kita ya. Excellence itu artinya tidak mudah menyerah. Kalau ada hambatan, tidak apa-apa. Cari caranya bersama Tuhan. Kalau saudara baca di Bilangan 13 ayat 22. Ya, jadi excellent itu kalau ada masalah di kantor saudara, di perusahaan saudara, di hidup saudara, jangan kasih makan masalahnya supaya lebih gede kayak yang 10 orang. Berusaha cari jalan keluar kayak yang 2 orang. Ya. Bilangan 13:22 berkata gini, mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesal, Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Kalau kita baca teks aslinya, betul yang lewat Negeb itu mereka. Ya, kata gantinya kata ganti orang ketiga, laki-laki, jamak. Tapi yang ke Hebron, itu kata ganti orang ketiga, laki-laki, tapi tunggal. Jadi enggak 12 itu semua pergi ke Hebron. Cuma Kaleb. Dari mana kita tahu kalau itu Kaleb? Waktu Tuhan ngomong sama Musa, tanah yang diinjak tanahmu, kakimu itu, akan jadi milik pusakamu dan keturunanmu. Yang diinjak Kaleb, itu Hebron. Tidak diinjak oleh pengintai lainnya. Musa tahu, Yosua tahu, Kaleb tahu. Kenapa Kaleb ke Hebron? Saudara tahu Hebron itu tempat apa? Hebron itu tempat tinggalnya Abraham. Pertama kali Abraham dengar janji, ini tanah dengan sumpah aku akan kasih ke keturunanmu. Itu di Hebron. Lalu Abraham bikin mezbah. Ada makam Abraham dan Sarah, Ishak dan Rebeka, Yakub semua di situ. Di Hebron itu, Kaleb itu refresh God's covenant buat bangsa Israel. Makanya waktu Kaleb pulang, Kaleb bilang, urusan kita itu cuma berkenan. Tanah itu pasti kita masuk, Tuhan pasti kasih. Bukan karena Kaleb rasa sanggup. Hari ini kita mungkin rasa gak sanggup Tuhan. Aduh, kalau ngomongin rasa gak sanggup itu saya ngerti. Ya. Kerja di gereja itu, yang tadi saya bilang lebih stres dari di perusahaan itu real buat saya. Kalau saya habis akal itu, Kak Lukas tahu, suami saya tahu, Bu Nana tahu mungkin ya toh. Tapi janji Tuhan itu apa sih? Kalau Tuhan itu kasih saya hari ini, nah ini katamu mau bikin laporan keuangan. Gitu ya. Saudara perlu balik pada janji yang Tuhan pernah ngomong sama saudara. Saudara perlu renungkan sepanjang perjalanan ini betapa dia setia pada saudara. Dia enggak mungkin, dia enggak bisa mengingkari janjinya kepada saudara. Amin. Satu kali, waktu Gedung Cempaka itu masih pembangunan, kami full timer pernah kasih janji iman. Saya sama suami sepakat, dan kita kasih setiap bulan. Lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun. Buat kami itu pengorbanan. Tapi karena kami mengasihi gitu ya. Saya enggak undat-undat karena ini angkanya berapa gitu.
Enggak. Tapi memang kami beri itu dengan air mata, sungguhan. Saya pernah sharingkan di sini. Itu sudah diganti Tuhan, jadi saya enggak ngomongin nominalnya ya. Tapi waktu kita kasih itu, sungguhan kasih dengan bercucuran air mata itu, Tuhan tuh bilang, Lili, ini rumah akan jadi rumah perjanjian buat aku sama keturunanmu. Keturunan banyak jemaat di tempat ini. Keturunan mereka akan kenal namaku di tempat ini. Saya tahu itu enggak ngomong tentang gedung, tentang bangunan, tentang apa. Itu ngomong tentang gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan itu pemilik gereja kita. Saya enggak pernah ingat itu sampai sudah lama. Waktu saya ingat itu saya sampai, ya Tuhan aku kok bisa lupa sih Tuhan gitu ya. Enggak pernah Tuhan itu bisa mengingkari janjinya, enggak pernah Tuhan itu bisa biarkan kita tergeletak, enggak pernah Tuhan bisa biarkan kita binasa. Yesus lahir ke dunia itu dia pilih di kandang domba loh. Zaman itu enggak ada orang mau kumpul sama ternak. Gembala itu wow Bapak Ibu. Dia bilang aku nih gembala yang baik. Zaman itu tuh gembala bukan sesuatu kayak, oh hari ini gembalaku Pak Thomas gitu. Zaman itu gembala tuh beneran, wow. Nggak ada orang mau jadi gembala. Tapi dia yang mulia itu dia mau jadi gembala. Biar apa? Biar kita bisa terima kemuliaannya. Dan lewat kita orang banyak lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan lupa refresh God's covenant in your life. Yang terakhir, kerendahan hati. Bangsa Israel tuh sulit untuk nurut sama pemimpin. Sudah disuruh masuk, enggak mau masuk, ya toh Tuhan ngamuk, kamu balik owis. Tak tunggu 40 tahun, tunggu yang angkatan enggak percaya ini habis, mati. Nanti angkatan yang baru itu baru masuk. Ya enggak nurut lagi. Kalau gitu kita masuk gitu. Memang uangil, makanya bisa cuma Musa, orang paling lembut hati sedunia ya toh. Kalau suruh siapapun di antara kita gak ada, gak sanggup. Di tengah bangsa yang kayak gitu, Kaleb ini punya nilai kerendahan hati. Dia nurut wis. Namanya enggak disebutkan sering-sering. Waktu perang, waktu Yeriko rubuh, waktu apa, Yosua yang disebut. Kaleb enggak pernah disebut. Enggak penting disebut, enggak disebut itu. Ngerti Bapak Ibu? Dimanapun saudara bekerja hari ini, enggak penting saudara itu di spotlight atau enggak. Kerjakan, Tuhan itu melihat. Amin. Dan kita punya upah itu Tuhan enggak akan lupa untuk kasih kita pada waktunya. Kaleb datang ke Yosua. Kamu ingat, 40 tahun lalu, Tuhan ngomong lewat Musa, tanah yang diinjak kakiku jadi punyaku. Izinkan aku masuk ke sana. Kalau Tuhan berkenan, aku akan ngusir orang-orang itu. Hebron itu tempat terbaik di Kanaan. Tempat yang dikuasai orang enak, orang paling raksasa dari raksasa. Diberikan pada orang yang mendengar dengan hormat, merenungkan firman Tuhan. Diberikan pada orang yang refresh janji Tuhan, menjaga hatinya, menjaga imannya. Diberikan pada orang yang rendah hati. Amin. Matius 5 ayat 5. PIMK berkata begini, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya pada mereka. Amin. Diberkati Tuhan. Jadi orang yang berkenan, amin. Kalau sepanjang hidup kita dia setia, sampai besok-besok dia setia.